Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Kembali lagi dalam proses belajar mengajar dalam mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan budaya. Jadi ada beberapa perbedaan dari segi budaya yang ada di Indonesia ya. Jadi sebelum kita membahas itu, sebelumnya kita harus memahami bahwa budaya itu artinya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia. Apa saja budaya tersebut? Ini ada 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat. Yang pertama itu peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Jadi semua peralatan dan perlengkapan hidup manusia itu adalah budaya ya. Jadi baik dari segi misalnya tempat makanan, kemudian pakaian, perumahan dan lain sebagainya itu disebut dengan budaya. Maaf karena Ustaz selalu seperti ini ya. Kalau kita lihat di setiap video Ustaz rekam, sama maaf karena memang keterbatasan dari alat elektroniknya. Kemudian yang kedua itu ada mata pencaharian ya. Jadi mata pencaharian hidup ataupun sistem perekonomian seperti pertanian, kemudian sistem produksi, distribusi dan sebagainya, itu adalah juga termasuk unsur kebudayaan ya. Kemudian yang ketiga, unsur kebudayaan yang ketiga itu adalah sistem kemasyarakatan. Bagaimana kita ketahui bahwa sistem kekerabatan itu bisa dikatakan dengan sistem kemasyarakatan. Kemudian ada juga organisasi politik, sistem hukum. Kemudian ada juga yang sering kita lihat di desa itu sistem perkawinan ya. Kita lihat tidak hanya di luar daerah Indonesia, di luar daerah Indonesia ini saja, bahkan di Kerinci ini antara satu desa dengan desa yang lain, kalau sistem perkawinan itu berbeda ya. Sistemnya perkawinan berbeda. Begitupun juga dengan misalnya daerah Kerinci dengan daerah lain juga berbeda, seperti daerah Kerinci dengan daerah Sumatera Utara misalnya. Kita daerah Kerinci itu sistemnya matrilinear ya, artinya seorang laki-laki apabila sudah menikah dia akan pulang ke rumah istrinya, berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Jadi itu. Kemudian yang keempat ada bahasa ya, jadi bahasa itu bisa secara lisan maupun tulisan ya. Seperti kita ketahui yang sering antum belajar di mata pelajaran SPK ya, artinya itu adalah bagian dari budaya Kerinci ya. Incung itu adalah bahasa dari Kerinci terdahulu. Itulah budaya kita Kerinci terlebih dahulu ya, sebelum kita mengenal bahasa Indonesia dan bahasa yang lain ya. Jadi itu adalah bahasa dari budayanya orang Kerinci asli. Kemudian yang keenam itu ada sistem pengetahuan ya, seperti yang kita ketahui dan kita jalani saat ini adalah juga termasuk dari segi budaya. Dan yang ketujuh ada religi atau sistem kepercayaan ya, seperti agama Islam, Kristen dan sebagainya, itu juga disebut dengan budaya ya. Jadi bagian dari ya, walaupun kita orang yang beragama Islam itu tidak menganggap bahwa agama itu adalah budaya ya. Jadi agama tidak boleh kita katakan sebagai budaya ya. Jadi itu. Jadi untuk membedakan ya, setelah kita ketahui 7 unsur dari kebudayaan ya menurut Kuncharaningrat, jadi bagaimana kita membedakan bahwa ini adalah budaya dan ini adalah bukan budaya ya. Jadi apa perbedaan budaya daerah satu dengan daerah yang lain misalnya ya. Ada berbagai macam bentuk budaya yang ada di Indonesia ya. Jadi bagaimana kita membedakan budaya? Ada 2 cara kita membedakan mempengaruhi ya, juga bisa dikatakan yang mempengaruhi perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Ya, apa yang bisa mempengaruhi
budaya di Indonesia itu berbeda ya. Yang pertama itu karena ada perbedaan lokasi. Jadi kita ketahui Indonesia ini memiliki lokasi ya, atau daerah yang terbentuk sebagai negara yang memiliki kepulauannya banyak ya. Memiliki negara yang memiliki banyak pulau ya. Jadi dengan adanya perbedaan kondisi geografis tersebut ya, misalnya daerah Sumatera dengan daerah timur misalnya, itu kondisi geografisnya berbeda, sehingga hasil karya budayanya juga berbeda ya. Jadi hasil kebudayaannya juga berbeda, seperti bentuk rumah misalnya kan, kemudian bagaimana kerajinan dari budaya daerahnya masing-masing itu juga berbeda karena berbeda kondisi geografis tersebut, dan juga berbeda dari hasil alam ya, kondisi hasil alamnya, sehingga hasil dari kebudayaan tersebut juga berbeda. Kemudian yang kedua ada perbedaan agama atau keyakinan. Kita ketahui Hindu Buddha ya, sebelum agama Islam masuk ya, menyebar di Indonesia itu menganut agama Hindu Buddha. Jadi kita ketahui bahwa agama Hindu Buddha itu adalah agama yang menyembah patung-patung ya. Jadi patung-patung tersebut adalah hasil dari kebudayaan agama Hindu Buddha atau relief ya. Jadi peninggalan kerajaan Hindu Buddha itu berbeda dengan agama Islam misalnya. Jadi pada awalnya banyak patung-patung atau relief-relief itu yang merupakan bahwa isi dari agama Hindu Buddha, akan tetapi setelah masuknya agama Islam, maka perubahan relief-relief tersebut tidak lagi diperhatikan, akan tetapi berubah menjadi misalnya kaligrafi ya, misalnya huruf Arab yang berbentuk yang sangat indah sekali ya. Kemudian ada juga masjid-masjid misalnya ya, yang memiliki bentuk yang berbeda-beda, yang luar biasa megahnya ya. Kita ketahui masjid-masjid terdahulu itu memiliki punden atap yang berlapis-lapis. Itu merupakan akulturasi ya, akulturasi dari kebudayaan Hindu Buddha, atau akulturasi dari kebudayaan akulturasi dari kebudayaan animisme dan dinamisme orang-orang Indonesia terdahulu ya. Jadi itulah mengenai budaya yang kita pelajari hari ini. Ada 7 unsur dari kebudayaan, kemudian yang membedakan ya, apa yang membuat perbedaan budaya yang ada di Indonesia ini. Karena yang pertama itu ada perbedaan lokasi, yang kedua ada perbedaan agama ya. Selain dari itu ada juga faktor lain yang seperti adat istiadat, kemudian kebiasaan, tradisi. Kemudian memang Indonesia ini memiliki suku-suku yang banyak. Di perbedaan suku bangsa Indonesia ini juga berpengaruh terhadap hasil kebudayaan Indonesia. Itu selanjutnya, selain dari yang dua ini ya. Semoga antum semua bisa memahaminya. Ilmu yang Ustaz berikan kepada antum, jika benar Ustaz sampaikan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah itu memang berasal dari Ustaz ya. Semoga semua ini bermanfaat untuk antum semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.